Iya. Halo semuanya, kali ini saya kembali lagi ya. Tidak terasa kalian yang udah masuk sekolah angkat tangan ya. Yang udah masuk sekolah angkat tangan. Tulis di komen gimana rasanya kalian sudah minggu pertama masuk sekolah ya. Saya yakin kalian pasti tetap semangat walaupun di awal-awal mungkin kalian masih ngantuk. Tetapi saya yakin nanti berikutnya kalian akan mulai terbiasa dengan lingkungan sekolah. Oke, kali ini saya masih akan membahas masih berkaitan dengan awal dunia. Dan kalian masih ingat gak saya nantinya akan membahas apa? Tentang kakak dan adik. Iya, kita akan membahas tentang kakak dan adik. Ya, kakak dan adik ini adalah kakak adik yang pertama kali ditulis oleh Alkitab. Dan saya minta tanggapan kalian mengenai kakak dan adik yang baik kayak gimana. Silakan tulis di komen kakak dan adik yang baik itu seperti apa. Iya, kalau kalian tahu silakan tulis. Ya, saya yakin jawaban kalian pasti banyak mengenai kakak dan adik yang baik itu seperti apa. Oke, kita akan membahas tentang kakak dan adik yang satu ini, yakni Kain dan Habel. Mau tahu nggak ceritanya? Iya, ceritanya kita akan baca di Kejadian 4 ayat pertama sampai 16. Jadi Kejadian 4 ayat pertama sampai 16. Kalian tahu nggak? Adam dan Hawa kan sudah diusir nih dari Taman Eden. Dan seperti yang kalian tahu bahwa Hawa pastinya akan melahirkan sangat keras. Karena dia susah melahirkan juga. Ya, karena dalam melahirkannya akan ada rasa sakit. Ya. Oke, itu kita akan mulai bahas. Adam dan Hawa akhirnya punya keturunan. Dan kalian tahu Adam dan Hawa melahirkan dua anak yang berbeda. Yang pertama, Adam dan Hawa melahirkan anak yang pertama. Dia ini dinamai Kain. Setelah itu ada anak kedua, namanya Habel. Ya, jadi ada dua anak yang dilahirkan, yakni Kain dan Habel. Keluarga ini saling bertumbuh bersama dan pada akhirnya Kain dan Habel sudah dewasa. Mereka sudah ada pekerjaan mereka masing-masing. Kalian tahu nggak pekerjaan mereka apa? Apa? Iya, betul. Habel itu punya pekerjaan sebagai peternak, sedangkan Kain bekerja sebagai petani. Dan kalian tahu nggak hasil apa saja yang dilakukan oleh mereka ini? Hasil panennya, hasil ternaknya. Wah, ternyata Habel punya hasil panen, yaitu kambing domba. Makanya dia mengembalakan kambing domba. Setelah itu, Kain sebagai petani, dia adalah petani sayur-sayuran. Gitu. Sekarang petani sayuran, petani buahan, sekarang intinya petani. Ya. Dan beberapa waktu kemudian setelah semua hasil panen dilakukan, mereka berdua melakukan korban persembahan sesuai ajaran orang tuanya. Saya yakin orang tua pasti mengajarkan yang terbaik bagi anak-anaknya, terutama dalam beribadah dan sebagainya. Nah, mereka kan sudah diajari nih cara mempersembahkan korban pada saat itu bagaimana dengan membuat mezbah. Ya. Maka Habel dan Kain mulai membuat persembahan. Kain tahu nggak mempersembahkan apa aja? Dia mempersembahkan banyak sayuran, banyak buah-buahan, dan banyak hal tanaman-tanaman di sana. Dia persembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Habel, dia mempersembahkan sesuatu, yaitu anak sulung kambing domba. Jadi kambing domba ini sudah anak sulung, dan lemak-lemaknya juga dibakar. Dan kalian tahu nggak, di antara dua persembahan ini, mana yang paling diterima? Ayo, menurut kalian yang mana? Kalau menurut aku, yang mana ya?
Ternyata menurut Tuhan, Tuhan menerima persembahannya Habel. Ya, karena persembahan Habel lebih baik dibandingkan persembahannya Kain. Oleh sebab itu, Kain merasa marah, dia sudah mulai emosi. Ya, dia sudah mulai panas hati, dan mukanya sudah merah. Setelah itu Tuhan bilang, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ternyata Kain punya iri hati, dan iri hatinya ini ternyata sudah tidak terkendali lagi, sehingga menimbulkan niat jahat. Kalian tahu nggak niatnya apa? Ternyata Kain punya niat jahat. Pertama, Kain mengajak Habel. "Ayo Habel, kita pergi ke padang yang jauh." Setelah mereka berdua sampai di sana, Kain memukul Habel sampai mati. Digebuklah istilahnya. Setelah Habel mati, tiba-tiba Tuhan bilang ke Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Si Kain kan udah salah, malah gak ngaku. Dia bilang, "Mana mungkin? Aku nggak tahu. Emang aku penjaga adikku?" Tuhan bilang, "Apa yang kamu lakukan ini? Darah adikmu itu sudah teriak sampai ke aku. Oleh sebab itu terkutuklah engkau. Ya, engkau akan menjadi pengembara." Terus Kain bilang, "Wah, kayaknya aku akan dibunuh nih oleh orang-orang." Terus Tuhan bilang, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, maka dibalasnya 7 kali lipat." Terus Tuhan kasih tanda ke Kain, tuk, supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun. Habis itu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan pergi ke tanah Nod. Nah, firmannya cukup sampai sini. Ya. Di sini ada banyak pelajaran. Yang pertama, ini saya akan jawab ya, karena nantinya saya tahu akan ada yang bertanya, kenapa sih Tuhan menerima persembahannya Habel? Kenapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain? Apakah Tuhan pilih kasih? Tuhan tidak pilih kasih. Kalau mungkin Tuhan pilih kasih, mungkin kalian gak bisa hidup sampai sekarang. Ya. Tapi kan karena Tuhan selalu memberikan dengan cara yang unik-unik kan. Gitu. Kali ini kita akan bahas. Persembahannya Habel kan, asal kalian tahu, itu anak kambing domba yang sulung. Sedangkan Habel kan sayur-sayuran. Sebenarnya Tuhan menerima itu sebagai satu lambang, yaitu korban Kristus, sobat. Ya. Itu seperti nubuat kecil secara tak langsung, di mana akan ada anak domba Allah yang akan dikorbankan. Ya. Itu melambangkan korban Kristus. Ya, itu aja jawaban saya. Dan kalian tahu perbuatan baik Habel ini yang mempersembahkan yang terbaik sampai masih dicatat di Perjanjian Baru. Kalau kalian baca, ada di Ibrani 11 ayat 4. Ya. Masih dicatat. Ya. Wow, perbuatan baiknya sampai kepada Tuhan. Nah, ada banyak pelajaran. Yang pertama, terkadang iri hati dan emosi membuat kita kehilangan kendali. Oleh sebab itu kita harus tetap tenang dan tetap berdoa supaya kita tetap mengendalikan situasi dengan baik. Berikutnya, sesama kakak dan adik itu seharusnya saling menyayangi, ya, sebagai saudara. Dan terkadang kita kalau berbuat baik, memang kadang ada aja tantangannya. Seperti kadang disakitin, kadang dibeginiin, kadang dibegituin.
Tetapi saya yakin Tuhan yang bela, ya. Tuhan akan membela. Seperti Tuhan membela Habel. Padahal kan Habel nggak ada salah apa-apa, dia melakukan perbuatan benar. Gitu. Dan Tuhan Yesus juga pernah ngomong bahwa mereka itu kayak menghiraukan orang-orang benar gitu. Itu yang sering terjadi. Tapi saya yakin Tuhan yang bela. Siapakah lawan kita bila Tuhan di pihak kita? Oke, sekian firman kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.